Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita langsung berbincang dengan Bapak Ihwan Pratama, Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Agam. Pak Ihwan, saat ini untuk Kabupaten Agam sendiri, bagaimana proses evakuasi dan juga pendistribusian makanan di sana, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi pemirsa TV One Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Untuk di wilayah Kabupaten Agam terkait dengan pasca terjadinya banjir lahar dingin, banjir bandang dan lahar dingin serta tanah longsor di wilayah Kabupaten Agam, itu sampai saat sekarang ini kita masih melakukan evakuasi. Sampai dengan hari kemarin, tadi malam, itu terdata di Kabupaten Agam, jumlah korban yang meninggal dunia itu sudah mencapai 20 orang, dan sampai saat sekarang ini 3 orang masih belum ditemukan. Untuk kegiatan yang kita lakukan di Kabupaten Agam, pagi ini kita melanjutkan untuk pencarian korban-korban yang belum ditemukan. Setelah itu kita lakukan juga pembersihan material, baik material lumpur maupun material bebatuan dan kayu yang ada di lokasi kejadian bencana. Dan untuk saat ini kita juga sudah dibantu dengan menggunakan alat berat pembersihan materialnya, baik itu dari Dinas PUTR Kabupaten Agam, Dinas PUTR Provinsi Sumatera Barat, dan alat berat dari Satuan TNI Denzipur. Demikian, Pak. Ya, untuk wilayah Agam sendiri, adakah mungkin jalur perlintasan yang terhambat atau terganggu hingga pagi ini? Oke, untuk jalur menuju wilayah Kabupaten Agam atau sebaliknya, itu kemarin sempat terganggu. Ada 2 titik jalan provinsi yang tertimbun oleh material longsor dan material banjir bandang. Yang pertama itu ruas jalan Simpang Malalak Cicincin, itu pada pukul 18.00 kemarin itu sudah bisa dilewati dan sudah dilakukan pembersihan. Dan ruas jalan Simpang Gudang Padang Luar, itu ruas jalan provinsi juga, dan alhamdulillah pada pukul 19.00 kemarin juga sudah bisa dilewati karena sudah dibersihkan serta air dari banjir tersebut sudah menyusut. Mungkin. Ya, Pak Iwan, tadi dikatakan juga proses evakuasi masih akan dilakukan atau pencarian orang yang masih dinyatakan hilang. Nanti mekanismenya akan seperti apa dan akan menyisir di titik mana saja, Pak Iwan? Ada 2 titik yang akan kita lakukan penyisiran. Di Kabupaten Agam ini terdapat 5 kecamatan yang terdampak. Jadi 2 lokasi yang masih dinyatakan adanya korban yang belum ditemukan, itu di Kecamatan Canduang dan Kecamatan Sungai Pua. Jadi tim pagi ini sudah kita bagi untuk melakukan penyisiran. Tim gabungan melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan 3 orang yang belum ditemukan tersebut, Pak. Baik, Pak Iwan, bisakah kami juga mendapatkan data ya dari ketiga orang yang masih belum diketahui ini, dan juga mungkin di wilayah mana posisi sejauh ini ya, kira-kira begitu dari ketiga orang tersebut. Tapi usai jeda pariwara berikut ya, Pak Iwan, kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi.
Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan Bapak Ikhwan. Pak Ikhwan, tadi titik mana saja yang mungkin paling terdampak dan juga akan dilakukan proses evakuasi di sana? Kendalanya seperti apa, Pak? Oke Bu, ini untuk pagi ini kita akan melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap korban yang belum ditemukan di 2 titik, yakni di Kecamatan Canduang, tepatnya di titik Nagari Bukit Batabuah, dan yang kedua itu di Kecamatan Sungai Pua, tepatnya di titik Nagari Galuang. Kita akan melakukan penyisiran kembali aliran-aliran air yang dilewati oleh banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 kemarin, Bu. Pak Ikhwan, apakah himbauan dari posko pemantau Gunung Merapi malam hari tadi pukul 20.35 yang juga diperbaharui pada pukul 6.30 waktu Indonesia menit ini berdampak kepada proses lanjutan pencarian di lapangan, Pak Ikhwan? Untuk proses pencarian tetap kita lakukan, tetapi kita tetap berpedoman kepada himbauan dari PVMBG tersebut, dan kita tetap sampaikan kepada tim gabungan yang melakukan pencarian untuk tetap berhati-hati dan waspada. Karena di seputaran wilayah Kabupaten Agam, ini kondisi cuaca cenderung bisa kita katakan ekstrim. Dari pagi sampai siang mungkin cuaca itu cerah, dan tiba-tiba mungkin siang sampai malam atau sore sampai malam itu cenderung langsung adanya hujan berintensitas dari ringan sampai dengan berat. Jadi kita utamakan kepada tim pencari apabila sudah adanya perubahan cuaca untuk tetap berhati-hati dan berwaspada dalam melakukan pencarian dan pertolongan korban yang belum ditemukan, dan tetap untuk selalu melakukan pemantauan debit air, peningkatan debit air, dan selalu berkoordinasi dengan pos komando yang kita bentuk di Nagari Bukit Batabuah. Baik, kalau kita lihat mungkin di layar kaca pagi hari ini secara kondisi terkini, Pak Ikhwan dari BPBD Agam, di sebelah Anda adalah kondisi yang memperlihatkan atau menggambarkan upaya pencarian dan juga penyisiran wilayah-wilayah terdampak ya. Dengan menggunakan alat berat ya? Dengan menggunakan eskavator dan juga sejumlah alat berat. Dan juga kita sudah melihat baik itu TNI maupun juga Polri di lapangan juga sudah mulai melanjutkan kembali proses pencarian terhadap 3 orang tadi yang masih dinyatakan hilang di juga. 2 titik wilayah tersebut yang sebagaimana Pak Ikhwan dari BPBD Agam menginformasikannya kepada kita. Kita tentunya akan terus mengabarkan informasi detik demi detik proses pencarian dan juga evakuasi, termasuk juga pembersihan lokasi ya, betul. Dari yang terdampak banjir lahar dingin dan banjir bandang di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kota Padang Panjang. Baik, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ikhwan dari BPBD Kabupaten Agam, dan juga semoga proses evakuasinya dapat berjalan lancar pada pagi hari ini. Jaga keselamatan selalu dan selamat beraktivitas Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akan terus lanjutkan informasi di program Breaking News. Breaking News TV Sesaat lagi, saya Fadil. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.